Speedster adalah beberapa karakter paling ikonik dalam film dan serial superhero. Namun entah bagaimana, mereka selalu digambarkan lebih lemah dibandingkan karakter lain di sekitar mereka. Contohnya adalah Red Rush dari serial Invincible. Ketika Omni-Man menyerang para Guardian, Red Rush adalah satu-satunya yang benar-benar memberi mereka kesempatan untuk melawan. Red Rush melihat segalanya dalam gerakan lambat dan bisa berpikir dengan kecepatan super. Dengan kemampuan itu, ia seharusnya tahu bahwa tidak ada kesempatan bagi para Guardian atau dirinya sendiri untuk mengalahkan Omni-Man dalam pertarungan langsung. Namun bagian terburuknya adalah ketika Omni-Man menyerangnya, Red Rush harusnya bisa melihat Omni-Man meraih dirinya dan cukup menarik tangannya kembali. Karena dia melihat segalanya dalam gerakan lambat, dia pasti melihat Omni-Man sedang meraih dirinya. Tapi dia di sini malah mati konyol dibejek palanya. Ngenes banget. Bener-bener psikopat si Omni-Man. Faktanya, sebelumnya dalam pertarungan, Red Rush bahkan mampu menangkis beberapa pukulan dari Omni-Man. Jadi, dia sebenarnya bisa dengan mudah memindahkan para Guardian dan memberitahu Cecil tentang apa yang sedang terjadi atau melakukan apapun selain apa yang ia lakukan. Meskipun para Guardian mungkin tidak bisa membunuh Omni-Man, mereka seharusnya bisa selamat, terutama Red Rush. Tidak ada alasan dia sampai terbunuh oleh Omni-Man, dia bisa saja menghindari setiap serangan atau melarikan diri dari area itu. Contoh lain adalah A-Train dari The Boys. A-Train punya kecepatan super dan pernah diperlihatkan memiliki reaksi super cepat. Seperti saat dia masuk ke mobil Hughie dan melihat kekuatan Starlight dalam gerakan lambat. Tapi si A-Train ini malah jadi bulan-bulanan bulian sama Homelander. I'm so sorry, I didn't mean it. Bener-bener nggak ada harga dirinya banget. Padahal, meski A-Train mungkin tidak bisa membunuh Homelander, seharusnya Homelander juga tidak bisa membunuh A-Train. Karena, sekali lagi, Speedster punya kecepatan super dan reaksi cepat, mereka bisa melihat apapun sebelum mengenai mereka dan menghindar dengan mudah. A-Train seharusnya tak tersentuh dan menjadi salah satu, kalau bukan yang paling kuat, dari semua sup di The Boys. Contoh lainnya adalah Quicksilver dari Avengers, Age of Ultron. Bagaimana dia bisa tidur di situ? Mati di situ? Memang dia sedang menyelamatkan Hawkeye, tapi dia seharusnya bisa melihat peluru-peluru itu datang dari mana. Secara dia kan bisa bergerak lebih cepat dari peluru itu ya. Atau dia bisa saja memindahkan Hawkeye dan dirinya lebih jauh lagi. Tapi versi Quicksilver di film X-Men digambarkan jauh lebih baik. Meski endingnya sama saja. Dalam film itu, meski hanya beberapa milidetik berlalu di waktu nyata, Quicksilver bisa bergerak dengan bebas dan bahkan mengatur situasi sekelilingnya. Sementara itu, kenapa bisa Jean Grey menggerakkan platform yang Quicksilver injak? Padahal, seharusnya Quicksilver bisa mencapai Jean sebelum dia sempat berpikir untuk mengerahkannya. Itu agak aneh dan tidak masuk akal. Kalau memang ingin membuat karakter dengan kecepatan super tapi tidak terlalu overpowered, buatlah seperti yang dilakukan film The Incredibles. Mereka melakukannya dengan sangat baik lewat karakter Dash. Dia punya kecepatan super, tapi tidak secepat The Flash. Ia hanya bisa berlari sekitar 200-300 mph. Dan itu sempurna karena dia masih bisa terkena serangan. Jadi tidak terlalu overpowered, tapi tetap jadi superhero yang hebat. Lalu kita punya serial The Flash dari CW. Sebenarnya, serial itu cuma butuh 1 atau 2 episode per musim, karena The Flash bisa mengalahkan semua penjahat non-speedster dengan sangat mudah. Satu-satunya karakter yang bisa menandingi Flash hanyalah sesama speedster seperti Reverse Flash dan Zoom. Semua penjahat lainnya akan jadi permainan anak-anak baginya. Dia bisa saja berlari, memborgol mereka, dan menyerahkannya ke polisi sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Tapi entah bagaimana, mereka berhasil membuat 184 episode dari itu semua. Hanya karena mereka membuat Barry memiliki kecerdasan masih seperti anak kecil.
Lalu ada juga film The Flash yang keluar tahun 2023. Ada banyak adegan yang tidak masuk akal. Misalnya, saat Flash muda tertembak di kaki. Oke, dia memang masih baru dengan kekuatannya, tapi dia tetap punya kecepatan super. Seharusnya tidak mungkin dia bisa tertembak. Atau, di akhir film, saat Barry memutuskan bahwa dia tidak bisa mengubah nasib Batman dan Supergirl yang mati, itu juga tidak masuk akal. Dunia itu seharusnya punya kryptonite, jadi mereka bisa saja menggunakan kecepatan super untuk mengambil kryptonite dan menusuk semua musuh satu persatu. Bahkan tanpa kryptonite pun, mereka seharusnya masih bisa mengalahkan para Kryptonian, karena filmnya sendiri menunjukkan berkali-kali bahwa mereka bisa tertangkap saat sedang bergerak super cepat. Padahal, filmnya juga bilang Kryptonian tidak secepat Flash. Karakter dengan kecepatan super seharusnya tidak bisa disentuh. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Secara logis, mereka seharusnya jadi karakter paling kuat di semesta manapun mereka berada. Tapi kalau begitu, cerita jadi tidak seimbang. Makanya para penulis sering menurunkan kemampuan mereka. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Saya tahu ini terdengar seperti saya sedang ngedumel, tapi memang karakter dengan kecepatan super sering banget diremehkan di berbagai film dan serial. Padahal seharusnya mereka adalah karakter terkuat di semestanya. Tapi gimana menurut kalian? Saya berharap A-Train di The Boys bakal ditampilkan lebih kuat lagi. Dan semoga mereka bisa bikin film The Flash berikutnya yang benar-benar bagus. Itu aja untuk kali ini. Karena ini video pertama saya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.